Kalau ada kekurangan-kekurangan di desa itu, harusnya kalian yang nutup. Kalian yang bingung gimana ya supaya airnya nggak kotor, airnya nggak susah. Bukannya mandi di musola. Banyak kali yang kakak yang kayak gitu, bahkan lebih parah. Hola netizen yang terhormat, kampus UNP angkat bicara terkait sejumlah mahasiswanya yang tengah KKN di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Pihak kampus mengakui keteledoran sejumlah mahasiswa yang sedang menjalani KKN di Bungus Teluk Kabung. Sekretaris UNP Erian Joni mengatakan mestinya hal tersebut tidak terjadi. Menurutnya, bila ada permasalahan atau hal-hal lain yang dialami di lokasi KKN, mahasiswa mesti mengkomunikasikannya dengan dosen pembimbing lapangan atau DPL. Selain DPL, kata dia, UNP juga punya wadah lain untuk komunikasi mahasiswa, yaitu Unit Pelaksana Pusat KKN. Selain itu, Erian Joni menilai sejumlah mahasiswa itu juga belum siap untuk bisa memahami masyarakat dan daerah setempat. Erian Joni melanjutkan, pasca viral video mahasiswa KKN UNP itu, pihaknya akan berdialog dengan Camat Bungus Teluk Kabung terkait hal itu. Ia memastikan pihak kampus akan memproses kejadian ini. Bila mungkin mahasiswa UNP ini tidak bisa KKN di Bungus Barat lagi, maka akan dipindahkan ke daerah lain. Lanjutnya, pasca video itu viral dan diduga warga tidak terima, mahasiswa KKN itu sudah kembali ke kos-kosan dan rumah masing-masing. Sebagai informasi, kata Erian Joni, saat ini sekitar 6.000 orang mahasiswa UNP sedang menjalani KKN yang tersebar di semua kabupaten atau kota di Sumatera Barat. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya. Kalian anak kuliahan kan, nan berpendidikan tinggi. Kalian anak gadis Minang kan, limpapeh rumah nan gadang. Kok kalian ndak tahu je pepatah? Di ma bumi dipijak, sinan langit dijunjuang. Di ma ayah disawak, di sinan rantiang dipatah. Kok kalian ndak tahu, dek rantiang nan kama nyucua, dek dahan nan kama nimpo. Kok kalian ndak tahu jo istilah, pikir apa nan dikatokan, usah katokan apa nan tak pikir. Makonyo lain kali, elok-elok menyubarang, jangan sampai titian patah. Elok-elok di kampung orang, jangan sampai berbuat salah, supaya badan jangan menjadi susah. Lagi-lagi ada yang viral, mahasiswa lagi. Hai adik-adikku, mahasiswa, segerombolan mahasiswa yang lagi viral, lagi KKN di sana. Adik-adik, kamu pikir KKN itu buat main, liburan? Lucu aja dengan gaya-gaya kalian saat ini. Begini adik-adik, KKN itu bukan untuk liburan atau refreshing, tapi belajar bagaimana kamu ke depan bisa mengabdikan dirimu berguna untuk masyarakat. Mahasiswa kamu punya adab, sopan santun seperti ini. Miris rasanya, cewek-cewek tapi kayak gitu kelakuannya. Heran saya. KKN kalian apa? Bermasalah. Mana main? Mati kalian semua. Tidak bisa wisuda. Buka micet aja, open BO aja kalian lagi. Tobat kalian, tobat. Disclaimer dulu, saya di sini berusaha untuk bersikap netral, tidak menyudutkan maupun membenarkan kelakuan si adik-adik KKN ini. Oke, jadi saya nggak tahu ya sistem di kampus-kampus lain kayak gimana. Kalau di kampus saya itu yang kemarin ditanggung sama kampus itu adalah biaya transportasi sekitar 400 sampai 500 ribu per orang. Itu untuk kalau nggak salah udah include pulang pergi atau gimana ya. Nah, terus habis itu enggak untuk nginep segala macam itu kampus nggak ada urusan soal itu. Jadi itu udah tanggung jawab dan kesepakatan anak-anak mahasiswa KKN bersama penduduk setempat dan Pak Lurah atau Pak Desanya. Kebetulan saya kemarin ini agak apes ya dapatnya kelurahan. Sebenarnya itu kita juga nggak tahu nih, ini kita KKN mau memberikan inovasi apa gitu, karena dia itu konsepnya udah perkotaan. Tetapi lagi-lagi karena kita ini untuk memenuhi SKS ya, mau nggak mau karena kita udah ditempatin di situ, kita harus putar otak gimana caranya biar bisa bikin program KKN. Long story short, kita ketemulah sama Pak Lurahnya ini dan jujur saya ngelihatnya nih orang friendly gitu kan, terus masih muda, kayak mungkin jarak usianya sama saya beda 5 atau 7 tahun gitu. Pokoknya kayak lurah yang baru terangkat gitu loh. Nah, di sini saya pun agak heran pas dipertemukan sama calon rumah yang akan kami tinggali. Nah, biasanya ada 2 kasus nih. Biasanya yang pertama itu
kita emang disediain tempat sama warga, kayak itu tempat emang khusus buat kita semua gitu. Untuk mahasiswanya nggak ada orang-orang yang ikut campur. Di situ mungkin kita kayak tanggung biaya listrik, biaya air gitu kan. Yang kedua biasanya kita ikut tinggal di rumah kayak kepala desa atau warga yang punya rumah luas. Terus nanti ya sama, mungkin kita ya tahu diri aja gitu loh, kayak misalnya bantu nyumbang dana buat makanan atau buat listrik air gitu kan. Tapi tahu nggak apa yang terjadi di wilayah gue? BTW saya waktu itu KKN-nya di Sulawesi Selatan. Agak kesel kalau ingat ini. Seorang itu dipertanggungkan untuk diwajibkan untuk bayar 400.000, which is kami itu 11 orang cuy, berarti 4,4 juta satu bulan. Bukan satu bulan, sorry, sampai waktu KKN selesai. Tolong kampusku semoga lihat VT ini dan rubah tuh sistem. Busuk. Nah, ada dosa kerajo kau tuh. Balik kesal sih aja mencari uni yang di mungku dedek yang di mungku tuh. Ini ada. Tak kau nak ada. Kau bangun rumah di situ. Kau buat saluran lagi ya di situ. Kau bali saluran PDAM tuh kau salurkan ke bungu itu. Ayo apa? Oh cek kau mah. Jangan lewat KKN mengabdi kepada masyarakat. Aduh sen mau gue. Mandi di musola. Orang mandi lumpur mah demi dapet PT di TikTok. Wah kau lihat di musola mandi. Tahu aja ayah musaji itu berasia lah ya bunuang. Mahina sih kau nang pandai. Kini bang. Kan Ilsia ya. Nak tamat sih siap tuh. Lah tolol ha. Di sini ada yang kayak gua nggak sih yang merasa bahwa apa yang disampaikan para mahasiswi yang KKN itu tuh kayaknya nggak ada yang bermasalah gitu ya. Tapi gue juga mewajarkan gitu bahwa ada reaksi dari masyarakat setempat yang mungkin merasa tersinggung, merasa bahwa tempat atau desa kami dijelek-jelekan gitu. Tapi ya apa ya, mahasiswi ini kan semacam kayak cuman berkeluh kesah, mengatakan bahwa oh ya di sini itu nggak ada air, kami mesti bayar kontrakan rumah segala macam gitu. Dan ini kan terjadi di banyak tempat ya, maksudnya ada banyak sekali kasus KKN yang mungkin jauh lebih parah dibandingkan ini, cuman kayak mereka tuh cuman diam aja gitu. Ya gimana, cuman kayak apa ya, cuman ya ini loh yang mereka tuh pengen nyampaikan ini yang terjadi di tempat KKN kami gini. Ya sekali lagi menurut gue mungkin kalau misalnya masyarakat setempat tersinggung itu juga nggak masalah juga, itu kan hak mereka juga gitu, bahwa ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, ya ada benernya juga sih. Itu aja sih. Gimana sih menurut ya? Weh, mewakili Atul yang namu tukang ngomong tuh aku mohon maaf yo. Mewakili warga sedusun ke Atul tuh aku mohon maaf. Memang itu di dusun memalukan. Tino tuh gak memang cak itu mulutnya baik cak trompet tahun baru. Itulah aku pikir mak Atul kok ngapo anak cak itu disuruh kuliah. Cobalah dulu ya dikebek di rumah baik-baik. Ya Allah Tul kini kalau lah malu cak kau tamat kuliah Tul. Tulah Atul kok. Ilah Atul namanya nengok mulutnya kayak itu tuh memang jatuhlah gawenya tukang komen. Ya Allah ya Tuhan dul memalukannya kau Tul, baliklah ke dusun Tul, lemaklah kau ngarit bayi di dusun. Kau dah tuh bantu bibik jual sate, kau tukang niupkan api itu memalukan kau nih Tul. KKN gue ulah kau Tul. Atul. Kalian pikir-pikir lagi deh ya kalau mau bikin video sebut nama daerah. Apalagi nyebutin kekurangan-kekurangannya. Apalagi lu mahasiswa pas KKN. Sekarang apa? Main. KKN dibukukan main. Itu yang kalian mau. Kocak. Kalian pikir bikin video-video kayak gitu warga gak bakal tahu. Kalau kalian KKN satu desa itu tertuju pada kalian. Ya gimana enggak mahasiswa datang buat bikin inovasi, buat bikin kemajuan di desa itu. Terus ketika setelah kali ke KKN dilihat followingnya, ada nama anggota-anggotanya, ternyata bikin video kayak gitu, ya nyampe lah ke pemerintah. Be smart. Kalau ada kekurangan-kekurangan di desa itu, harusnya kalian yang nutup. Kalian yang bingung gimana ya supaya airnya gak kotor, airnya gak susah. Bukannya mandi di musola. Banyak kali yang KKN kayak gitu bahkan lebih parah. Mandi di musola, ngontrak bayar pula, ujung-ujung kena sir pula. Namanya wak KKN di mawak tinggal tuh nama mengontrak tuh bayi aja nak, di malu nak dibayar gitu lah. Kini alay, kami sih KKN dulu di daerah yang sangat-sangat terpencil, ndak ada WC, kami mandi di batang air. Nio buang air kadang di batang air.
Tengah malam sak Jamban balik guys, tak pasul lah di sampai rumah tu Jamban. Dek saking jauhnya sampai untuk pipis tu gitu ada tangan dia. Tapi kami happy senyo gitu loh. Tak ada kami kontes kalau macamnya do gitu loh. Jangan menurut nan viral awak seorang nan rugi gitu. Jangan mangkonya kecek dosen tu dimanapun awak berado gitu nah. Jagolah nama baik alma mater gitu loh. Kok indah menurut nan viral awak seorang nan rugi. Kini nama kampus bodoh. Awak lah kan usia puluh nak diterima dek warga lah. Ya rugi kan? Rugi awak lah sebagai mahasiswa. KKN kalian di mana? Di Mars, di Pluto, di neraka, di Bungus lah. Udah nggak tahu diri, udah diterima, udah dikasih tempat, sadarlah.